Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Soti, NIM 2117301. Saya di sini akan menjelaskan biografi tentang Salman Al-Farisi. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masyhur. Semenjak kecil ia menganut agama Zoroaster atau Majusi yang diturunkan oleh ayahnya yang bernama Rusbeh dari Persia. Perjalanannya menuju seorang muslim pada masa remaja, beliau menganut agama Nasrani yang bertempat di Suriah. Di agama Nasrani, beliau kecewa karena tentang kesederhanaan yang berbanding terbalik dengan kehidupan para pendeta yang bergelimang harta dari hasil permintaan umat dalam penebusan dosa. Pencarian agamanya dilakukannya sampai ke Jazirah Arab, sampai dia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu terkenal di dalam perang Khandaq dalam melindungi kota Madinah dari serangan kafir Quraisy dan Bani Quraid. Tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Para Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang kafir dan golongan-golongan kufar agar mau menghadapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, serta mereka dijanjikan akan diberikan bantuan dalam peperangan tersebut, di mana peperangan tersebut menentukan apa yang akan terjadi dalam memerangi agama baru menurut mereka. Taktik perang pun diatur secara licik bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, dan Bani Quraid atau Yahudi akan menyerang dari dalam atau belakang pasukan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin akan terjepit dari dua arah, sehingga akan hancur dan lemah dan hanya tinggal nama belakang. Melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah yang membawa perbekalan yang banyak dan persenjataan lengkap dan siap untuk menghancurkan kaum muslimin. Kaum muslimin pun panik dan mereka mengadakan perundingan dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mengatakan untuk angkat senjata atau siap dalam mempertahankan kota Madinah. Di dalam perundingan dengan Nabi Muhammad SAW, di situ para sahabat merasa takut, merasa kalah dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi muncullah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berinisiatif untuk menggunakan strategi atau taktik menggali parit. Salman Al-Farisi, idenya tersebut berasal dari Persia, di mana Salman Al-Farisi belajar banyak tentang strategi dan taktik perang dari Persia, dan juga melihat dari struktur geografi dari kota Madinah yang dimana diapit oleh bukit-bukit batuan yang sangat keras bagaikan banteng, dan beliau menilai sangat cocok untuk diterapkan strategi membuat parit tersebut. Melihat parit yang terbenam tersebut, kafir Quraisy kehilangan semangat untuk menyerang kota Madinah. Alhasil mereka hanya bisa menunggu dan mencoba beberapa cara untuk melewati parit tersebut di kemah-kemah
yang didirikan oleh kafir Quraisy. Tetapi sebulan setelah mereka kehabisan perbekalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan kemah-kemah tersebut dengan angin yang sangat besar, dan alhasil kaum Quraisy dan golongan-golongannya kembali pulang ke kampungnya, dan dengan hasil yang pahit mereka menerima kekalahannya. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam penggalian padi tersebut, di mana Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa memecahkan batu yang besar, yang dimana para sahabat dan kaum muslimin yang lainnya tidak bisa memecahkan batu, di mana tepat pada padi tersebut dibangun. Batu berukuran yang sangat besar tersebut berhasil dipecahkan oleh Rasulullah SAW dengan tembilannya dengan izin Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an dikirim ke tanah kelahirannya dan menjadi gubernur di sana hingga wafat. Salman Al-Farisi, beliau menjabat sebagai gubernur di tanah kelahirannya. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah atau pada masa Utsman. Sekian biografi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.